Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-15. Pembacaan kita saat ini dalam kitab Mazmur pasal 15. Mazmur pasal 15, saya membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan membaca ayat yang kedua. Kita baca secara bergantian. Mazmur pasal yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali kebenaran firman ini menunjukkan kepada kita ya siapa saja yang layak di hadapan Tuhan. Ya, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sang pemazmur ya menunjukkan kepada kita ya, siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus. Yang dikatakan Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Atau siapa yang berkenan kepada Tuhan? Siapa yang bisa menikmati hadirat Allah? Ya, siapa yang dilayakkan untuk menikmati sukacita besar bersama dengan Tuhan? Ya, siapa yang layak ya di hadapan Allah menikmati berkat-berkat Allah, berkat yang luar biasa. Ya, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ini pertanyaan ini sangat penting bagi kita juga. Ya, supaya kita ya mengerti arti hidup ini dan mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, adakah itu ya berdampak kepada ya kehidupan yang akan datang, kelayakan yang akan datang, kebahagiaan yang akan datang, atau apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah dalam setiap tindakan kita ini akan membawa kita untuk bisa masuk dalam hadirat Allah? Ini sangat penting ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Di ayat 2 kita coba lihat satu persatu, ada peringatan juga bagi kita ya bagian firman Tuhan ini supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Di ayat 2, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Di ayat 2 jelas orang-orang yang layak di hadapan Tuhan yang berlaku tidak bercela, tidak bercacat celah ya. Apa artinya tidak bercela? Jadi dalam perjalanan hidupnya ya dia senantiasa melakukan hal yang baik dan benar. Ingat, bukan berarti sudah sempurna loh ya. Wah, kalau begitu siapa dong yang bisa? Ya tidak. Jadi tidak bercela itu misalnya begini, kita punya kelemahan, ya kita bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak mau membiarkan diri kita ada di dalam dosa. Jadi kita menyadari, aduh Tuhan saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, mohon ampun ya, ampunilah saya Tuhan. Nah itu, jadi tidak bercela bukan berarti selalu baik pekerjaannya, dia sempurna, tidak. Ya bisa saja Bapak Ibu pikirannya jahat, pikirannya tidak baik, bisa saja perkataannya
juga menyakitkan orang lain atau tidak baik. Bisa saja perbuatan tidak baik, tetapi kemudian menyadari, Tuhan, aku sudah berdosa, aku mohon pengampunan. Nah, jadi selalu kita dalam proses pengudusan ya, terus menerus. Jadi yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ya, orientasi hidup kita, ya apapun yang kita perkatakan, kita buat, kita lakukan semua seperti untuk Tuhan, itu firman Tuhan katakan. Jadi kita lakukan hidup ini dengan benar, berarti padanannya adalah firman Tuhan. Jadi begini, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita buat ini. Yang tidak menyebarkan fitnah, yang ayat 3, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Nah, ini dosa favorit banyak orang ini. Senang sekali kalau udah fitnah, apalagi akhir-akhir ini hoax ya. Hoax itu fitnah ya, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, dan lagi tren. Berarti kalau orang itu memfitnah aja kerjanya, bagaimana dia bisa layak di hadapan Tuhan? Jelas tidak bisa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan menjauhkan diri kita dari fitnah. Lidah kita adalah lidah orang percaya. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi kita hanya mengatakan kebenaran saja. Ya. Yang melakukan berikut dikatakan, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Jadi orang Kristen ini rupanya luar biasa ya, bertetangga yang baik dia. Ya, tidak memusuhi, tidak merancangkan celaka kepada tetangganya ya, dan tidak berbuat jahat terhadap temannya. Ya Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini rambu-rambu yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Ya, apa jadinya kalau hidup kita hari lepas hari kejahatan saja kita katakan. Kemudian kita berkata, oh kalau saya mati pasti masuk surga. Orang berkata, yang benar aja, hidup seperti itu kok berkata akan masuk surga, layak di hadapan Allah. Hidup yang bagaimana itu ya? Ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ya, memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang setia kepada Tuhan, melayani, ya kita hormat. Ya, kita hormat. Ya, kita taat atau memuliakan orang yang takut, menghormati, ya lebih menghormati ya orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita senang ya. Kemudian dikatakan orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Wah, ini luar biasa. Sumpah kalau janji ya, bersumpah kalau udah sumpah tapi kan rugi. Ada orang kalau ya diukur dari segi untung rugi, bisa-bisa orang juga tidak mentaati sumpahnya, janjinya, penting untung aja. Nah ini tidak boleh. Ini berbicara tentang ya komitmen ya. Kalau kita udah komitmen apapun ya kita jalankan. Ya walaupun rugi, walaupun kita ada harga yang harus kita bayar. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ya, apa artinya? Jadi ada orang berkata, bagaimana Pak tentang koperasi atau bank? Nah, jadi kan ada bunganya, riba itu bunga ya. Nah, tapi bunga itu kan sesuai dengan aturan. Kalau misalnya ada bank atau koperasi tapi tidak ada bunganya, terus bagaimana mengelola keuangan itu? Bagaimana gaji karyawan? Kan tidak ada. Ya, jadi bunga yang dimaksud untuk operasional dan bisa mengambil keuntungan yang selayaknya, tidak ada masalah. Ya, tetapi yang tidak bagus atau tidak benar adalah menekan bunga berbunga misalnya. Ada istilah lintah darat ya, itu tidak berkenan. Tetapi kalau misalnya ada orang mau minjam kemudian ada perjanjian yang sama-sama disetujui dan itu tidak menekan dia, ya, tidak ada masalah. Ya, jadi misalnya kita pinjam
1 juta kita kembalikan nanti dalam tempo 10 bulan misalnya. Tapi bayar 110.000. Ya nanti akhirnya dalam 10 bulan 1.100.000, kan kecil sekali. Ya, saya pikir tidak ada masalah dibandingkan dengan manfaat yang kita ambil. Kita bisa kelola, misalnya buat usaha dengan 1 juta kita beli modal, yang padahal kita kembalikan 110.000 tiap bulan. Tidak ada masalah ya. Jadi yang dimaksud di sini yang tidak menekan, menindas ya, tidak boleh. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Ya, menerima suap begini, suap itu hanya untuk membela padahal orang itu salah, nggak boleh. Tetapi kalau saudara bekerja melakukan perbuatan yang benar, kemudian ada dapat tips, itu bukan suap ya, itu berkat. Ya, tidak ada masalah. Saudara bekerja baik, saudara lakukan dengan baik, kemudian ada orang yang senang dengan pekerjaan saudara, kemudian dikasih amplop ya, berkat, tips gitu ya. Tidak ada masalah, itu bukan suap. Wah, dia disuap. Enggak, disuap itu seperti ini. Kita tahu dia tidak benar, tapi kita mau bela dia supaya kita katakan dia yang benar. Kemudian untuk itu kita dapat uang. Nah, itu disuap itu namanya. Itu tidak boleh. Ya. Nah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi siapa yang berlaku demikian? Siapa yang berlaku benar itu? Siapa yang mempertahankan hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, dia tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat jelas sekali Mazmur pasal 15 ini bagaimana hidup seorang yang berkenan kepada Tuhan yang harus kita memang lakukan seperti ini supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jadi sangatlah menyedihkan jika seseorang berkata dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dia berkata sebagai orang benar, tapi kelakuannya berbeda ya dari apa yang dicatat dalam firman ini. Ya, dia tetap saja memfitnah, dia tetap hidupnya kacau, bercela ya. Bercela itu ya tidak ada bisa dicontoh oleh orang lain. Ya, hidup dalam dunia kegelapan sana, ya pesta pora, mabuk-mabuk, ya juga menipu, ya dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin orang itu akan berkata dia sebagai orang benar, dia sebagai orang percaya? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Mari kita hidup, ya hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi tidak hanya kita berpikir atau punya keyakinan iman nanti kalau mati masuk surga bersama dengan Tuhan, tidak. Tetapi yang kita pikirkan juga dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, adakah kita berkenan kepada Tuhan? Adakah Tuhan bersama dengan kita? Dilayakkan Tuhan enggak kita ini di hadapannya? Ya. Nah, ini yang menjadi perjuangan kita dalam perjalanan hidup. Maka untuk itu mari kita hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita.